Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, seumur hidup saya mau menyembah Tuhan Yesus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, seumur hidup saya mau menyembah Tuhan Yesus. Amin saudara. Yesus sudah mati buat setiap kita. Yesus sudah selamatkan setiap kita. Yesus sudah menyediakan hari depan buat setiap kita. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita bangga punya Tuhan Yesus. Sebab apapun yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang memegang kita dan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Disertai Tuhan bukan berarti masalah langsung selesai. Disertai Tuhan bukan berarti engkau tidak bisa diperhadapkan dengan orang-orang yang mengecewakanmu, mengkhianati. Disertai Tuhan bukan berarti segala sesuatu yang kau minta berjalan dengan baik. No, disertai Tuhan kita bisa menghadapi segala sesuatu. Tetapi Tuhan menyertai kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita pengharapan untuk menghadapi setiap yang harus kita hadapi di depan. Sama-sama bilang sama saya pasti bisa. Bersama Yesus, saya pasti kuat. Amin saudara. Haleluya. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita sudah ada dalam akhir dari Keluaran pasal 34. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-29. Karena kemarin saya sudah pelajari, kita sudah belajar sama-sama di ayat 27 dan 28 ya, dimana kita mengingat Tuhan mengikatkan dirinya dengan umatnya dalam sebuah perjanjian yang diikatkan dalam firman. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya penting untuk kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita mengerti apa sih perjanjian Tuhan dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, dan kita tinggal mengimani, meresponi, berserah, dan berjalan maju. Sehingga kau akan melihat bahwa sungguh tergenapi firman Tuhan, sama seperti apa yang dikatakan Yosua. Dari setiap janjikan Allah kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak digenapi, semuanya tergenapi. Amin. Kita rindu janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Karena itu tertanamlah dalam firman Tuhan. Kemarin saya sudah bagikan hal itu dalam doa pagi Senin 22 Mei. Dan saya sudah bagikan di YouTube channel saya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, buat umat Tuhan yang ketinggalan. Bapak Ibu bisa lihat kembali di sana di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa belajar kembali. Ada renungan-renungan singkat juga yang saya bagikan di sana. Juga ada khotbah-khotbah saya dalam ibadah raya Minggu di gereja yang Tuhan percayakan saya layani. Sehingga kita umat Tuhan terus dipimpin, kita umat Tuhan terus dituntun dalam seluruh jalan-jalan Tuhan ya. Nah, hari ini kita ada dalam Keluaran pasal 34. Di ayat yang ke-29 sampai dengan ayat terakhir, ayat 35. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. By the way, jangan lupa nanti malam kita masih ada dalam ibadah, rangkaian ibadah 10 Days Anointing. Dan nanti malam di hari kelima, saya yang akan menyampaikan firman Tuhan jam 7 malam hanya melalui Zoom ya. Bapak Ibu yang kemarin-kemarin di hari pertama, kedua, dan hari keempat kemarin sudah bergabung, puji Tuhan, kita terus menerima hal-hal yang dahsyat, janji-janji Tuhan, kegenapan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan nanti malam kita akan kembali mengadakannya di hari kelima dalam rangkaian ibadah 10 Days Anointing ya. Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan ayat 35. Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. 40 hari 40 malam Musa ada di gunung Sinai untuk mendapatkan perintah Tuhan, untuk mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan Alkitab catat ketika Musa turun dari gunung Sinai, maka Musa tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena apa? Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan.
Musa selama 40 hari 40 malam di Gunung Sinai berbicara dengan Tuhan. Ketika turun dari Gunung Sinai, maka Harun bersama dengan bangsa Israel melihat muka Musa bercahaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya akan memperlihatkan cahaya. Dia nggak usah mengembar-gemborkan kedekatannya dengan Tuhan. No, dia terlihat. Sama-sama bilang sama saya, terlihat. Tanpa dia mengetahui. Karena Alkitab bilang begini, tidaklah Musa ketahui bahwa kulit mukanya itu bercahaya. Musa nggak tahu. Tetapi orang lain melihat. Ya, kita nggak usah menggembar-gemborkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita nggak usah menggembar-gemborkan bahwa kita lebih rohani daripada orang-orang lain. Nggak usah. Engkau akan terlihat sesuai dengan apa yang menjadi perbuatanmu kok. Akan terlihat. Akan terlihat. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, dari buahnya lah seseorang terlihat. Seseorang akan terlihat dari buahnya. Orang lain yang melihat, mungkin dirinya nggak melihat, tetapi orang lain bisa merasakan kedekatan dia dengan Tuhan. Itu berdampak. Kita lihat selanjutnya dulu ya, ayat 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Ayat 31. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikan kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Ayat 33. Setelah Musa selesai berbicara dengan Harun dan bangsa Israel, maka kembalilah diselubungi mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara kembali dengan Tuhan, maka ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa muka Musa bercahaya, maka Musa kembali menyelubungi mukanya sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengannya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau mengangkat tema tentang hal ini atau perikop ini adalah kedekatan dengan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus dekat dengan Tuhan. Ketik kolom komentar, saya harus dekat dengan Tuhan. Mungkin orang yang tidak mengerti caranya, gimana pendeta saya dekat dengan Tuhan? Bukankah kita manusia berdosa, Tuhan adalah kudus? Itu sebabnya Yesus mati buat kita, agar hubungan manusia dengan Allah yang tadinya rusak dekat kembali. Haleluya. Saya bangga punya Yesus. Orang mau ngomong apa tentang Yesus, I don't care. Iya kan? Yang saya tahu, yang saya mengerti, yang saya pahami, Yesus saya membuat kita lebih dekat. Kembali dipulihkan hubungan Allah dengan manusia oleh karena salib. Oleh karena salib. Jadi kita dekat dengan Tuhan. Nah, kedekatan kita dengan Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, harusnya membuat hidup kita bercahaya. Amin. Dan orang bisa melihat loh saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu terlihat dan terasa oleh orang-orang di sekeliling kita. Seharusnya. Tanpa kita ngomong. Makanya ada orang-orang yang bisa memenangkan jiwa orang lain tanpa bicara. Caranya bagaimana? Cukup lakukan firman. Alkitab katakan, engkau istri-istri yang memiliki suami yang tidak beriman, lakukan firman. Nggak usah banyak ngomong, lakukan firman. Maka suami-suamimu akan melihat perbuatanmu dan memuliakan Allah di surga. Ya, jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Musa ketika 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, turun dari Gunung Sinai, mukanya bercahaya, bisa dilihat oleh Harun dan bangsa Israel. Bahkan Musa sendiri tidak menyadari bahwa mukanya bercahaya, kita katakan. Ya, nah, jadi ada beberapa hal yang saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Coba lihat ayat 29. Ini pembelajaran pertama di ayat 29 dan ayat 30. Ayat 29 dan ayat 30 bilang begini. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu
bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ayat 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Nah, apa yang kita pelajari? Kedekatan dengan Tuhan. Yang pertama, kedekatan kita dengan Tuhan itu bisa menerangi seluruh kehidupan kita. Ya. Alkitab bilang dalam Yohanes 12 ayat 46, Yesus berkata begini, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal lagi dalam kegelapan." Yang pertama, kedekatan kita dengan Tuhan akan menerangi hidup kita. Sehingga kita bisa membedakan, oh saya tahu ini gak boleh. Kenapa? Karena terang. Oh saya bisa lakukan ini, saya gak boleh lakukan ini. Oh ini gak boleh lakukan, ini boleh saya lakukan. Bagaimana kita bisa memilah boleh dan tidak boleh? Karena kita sudah diterangi. Karena Yesus menerangi setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Kenapa? Karena kita bisa membedakan mana sendal kanan, mana sendal kiri, mana sepatu kanan, mana sepatu kiri. Orang yang tinggal dalam kegelapan tidak bisa membedakan mana sepatu kanan, mana sepatu kiri, mana sendal kanan, mana sendal kiri. Nggak bisa bedakan mana kebenaran, mana yang hampir menyerupai kebenaran. Karena belum diterangi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Yesus. Sehingga Yesus bilang dalam Yohanes 12 ayat 46 tadi, bahwa aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ya, Yesus bilang, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh tinggal dalam kegelapan. Ketik di kolom komentar, saya tidak boleh tinggal dalam kegelapan. Loh kenapa pendeta? Habis Yesus sudah menerangi kita. Yesus sudah menerangi kita, ngapain lagi kita main-main di lumpur? Ngapain lagi kita tinggal dalam kegelapan? Kita sudah terlihat terang. Nah, jadi yang pertama saya pelajari dari peristiwa ini di ayat 29 dan 30, kedekatan Musa dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam membuat muka Musa bercahaya. Itu membuktikan kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat hidup kita bercahaya. Hidupmu akan terlihat. Engkau akan berjalan di dalam terang karena Yesus bilang, akulah terang dunia. Dan barang siapa tinggal dalam aku, dia tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12, coba lihat. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Jadi jangan cari-cari cahaya, jangan cari-cari terang, datang aja sama Tuhan Yesus. Orang dia sudah menyatakan diri, akulah terang dunia. Orang yang tinggal di dalam aku tidak akan lagi tinggal dalam kegelapan. Orang yang tinggal dalam Yesus tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan. Ayo dong, datang dong sama cahaya. Iya kan, datang dong sama terang itu. Akulah terang dunia, kata Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena sudah ada dalam Yesus. Dan Yesus itulah sumber terang. Terang dunia. Dia menerangi setiap perbuatan manusia. Sehingga manusia bisa tahu, oh ini gak boleh ya. Oh ini gak bisa ya. Ini saya boleh lakukan. Ini gak bisa saya buat. Tahu mana itu kebenaran. Kenapa? Karena sudah diterangi. Karena itu kita perlu tinggal dalam terangnya. Supaya terang dari kita itu bercahaya dan orang di sekeliling kita bisa melihat perbuatan kita. Gak ada lagi yang disembunyikan-sembunyikan. Oh, saudara dikasih dalam Tuhan. Gak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan sehingga nanti akhirnya disingkapkan. Oleh kelakuan anak disingkapkan. Oleh kelakuan istri disingkapkan. Wah repot. Akhirnya diterangi sendiri. Bukan karena datang sama Yesus diterangi hidupnya mengerti dosa. Tetapi diterangi sengaja oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Hati-hati. Lebih baik kita datang sama Tuhan, perlahan kita diterangi, kita sadar, kita berbalik kepada Tuhan, tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Daripada kita lagi asik-asik dalam kegelapan, tiba-tiba di center, nah lo, lagi ngapain lo? Iya.
Akhirnya terbuka aibnya, terbuka semuanya. Karena tinggal dalam kegelapan, nyaman di dalam kegelapan. Yesus adalah terang dunia. Kita datang sama Yesus, perlahan tapi pasti kegelapan dalam kehidupan kita diterangi. Sehingga kita tahu, oh saya nggak boleh begini. Oh saya nggak bisa begitu. Oh berzina itu nggak boleh. Sekalipun suami saya menyakiti saya, sekalipun istri saya menyakiti saya nggak boleh berzina. Oh menipu itu nggak boleh. Sekalipun katanya ada perbuatan menipu untuk kebaikan, nggak ada. Karena apa? Karena terang. Sudah diterangi. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena diterangi. Ya. Jadi yang pertama, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini, kedekatan Tuhan dengan Musa yang akhirnya membuat Musa bercahaya. Yang pertama di ayat 29 sampai 30, bahwa kedekatan kita dengan Tuhan itu akan menerangi seluruh kehidupan kita. Karena itu datang sama Yesus. Engkau akan lihat terang itu ada dalam hidupmu, menerangi seluruh kehidupanmu. Dan yang kedua, sekarang kita lihat. Apa yang kita pelajari dari peristiwa Musa turun dari Gunung Sinai ini? Di ayat 31 dan ayat 32. Ayat 31 dan ayat 32 firman Tuhan bilang begini saudara. Tetapi Musa memanggil mereka, bangsa Israel maksudnya. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepada mereka. Dan Musa berbicara dengan mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikan kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Jadi ketika Musa ada di dalam hadirat Tuhan di Gunung Sinai 40 hari 40 malam, untuk mendapatkan pesan dari Tuhan yang harus disampaikan bagi bangsa Israel. Nah, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, maka disampaikan pesan itu. Nah, apa yang kita dapati dari peristiwa itu? Yang kedua saya pelajari bahwa orang-orang di sekeliling hidup kita itu akan dapat menikmati dampak dari kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, harusnya tanpa kita ngomong-ngomongin, oh saya ini orang yang dekat dengan Tuhan loh, oh saya ini orang yang layak dihormati karena saya lebih rohani dari kalian. No, gak usah kohar-kohar, gak usah. Cukup lakukan apa yang menjadi bagianmu. Engkau akan melihat orang-orang di sekelilingmu bisa menikmati kedekatanmu dengan Tuhan. Engkau cukup dekat dengan Tuhan, maka orang-orang di sekelilingmu bisa menikmati hadiratmu. Merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ngeri kalau hari-hari ini cuma nunjuk-nunjuk orang, kafir-kafirin orang. Buat apa? Tunjukin aja perbuatan. Kalau memang engkau tidak kafir, tunjukin bahwa kedekatanmu dengan Tuhan ada buahnya, bisa dinikmati orang lain. Tanpa menuduh-nuduh orang lain berdosa, nuduh-nuduh orang lain kafir, tunjukin aja. Karena kita tahu kedekatan kita dengan Tuhan harusnya bisa dinikmati orang lain. Cahaya yang kita bawa, saudaraku, kalau kita sedang jalan dalam kegelapan, engkau bawa senter, engkau bawa cahaya, orang lain bisa menikmati cahaya dalam hidupmu. Sama dalam kehidupan kita pun seperti itu. Tanpa kita teriak-teriak begini, weh gua bawa senter, dalam kegelapan satu kampung padam semua lampu, engkau bawa petromak. Engkau gak perlu teriak-teriak, saya bawa petromak sini. Yang mau terang sini, enggak usah. Orang akan mendekat, kenapa? Karena engkau bawa cahaya. Orang akan mendekat karena engkau bawa terang. Jadi yang kedua saya pelajari, orang-orang di sekeliling kita ini dapat menikmati dampak dari kedekatan kita dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan mulutnya enak didengarnya, sehingga orang banyak yang dekat. Iya kan? Gak ngegosipin orang. Orang tukang gosip mana mau deketin orang. Kecuali dia deketin sama orang tukang gosip yang sama, akan jadi tukang gosip yang sama. Membawa damai itu banyak dideketin orang. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu akan membawa dampak buat orang-orang di sekeliling kita. Dan orang-orang lain bisa merasakan, saudara. Harun dan bangsa Israel ketika Musa turun dari Gunung Sinai setelah menghadap Tuhan, maka mereka bisa merasakan apa itu? Musa membawa pesan Tuhan. Musa menyampaikan sesuatu kepada mereka. Dan mereka, Harun bersama dengan bangsa Israel, merasakan hadirat Tuhan.
ketika dekat dengan Musa. Kenapa? Karena kedekatan Tuhan dengan Musa itu membawa dampak bagi hidup mereka. Saya berdoa sehingga kedekatan kita dengan Tuhan itu menjadi dampak, membawa dampak, menjadi berkat buat keluargamu, buat lingkungan di sekitarmu, buat tempat di mana engkau tinggal, tempat di mana engkau bekerja. Itu berdampak. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup berdampak buat lingkungan saya. Ketik di kolom komentar, saya harus berdampak buat lingkungan saya. Ya, jadi yang kedua saya pelajari kedekatan kita dengan Tuhan itu akan berdampak dengan orang-orang sekeliling kita. Jadi orang-orang di sekeliling kita itu bisa merasakan, bisa menikmati lebih tepatnya, bisa menikmati dampak dari kedekatan kita dengan Tuhan. Harusnya loh saudara, kedekatan kita dengan Tuhan itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Dampaknya itu ada, buahnya itu bisa dinikmati. Matius 5 ayat 16. Tuhan Yesus bilang begini dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat, sama-sama bilang sama saya, melihat perbuatan saya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Lihat dampak hidup orang yang dekat sama Tuhan. Dia akan bawa jiwa datang kepada Tuhan. Dampak hidup seseorang yang datang sama Tuhan, nggak banyak ngomong sudah dikasih dalam Tuhan. Cukup lakukan firman, maka orang di sekelilingmu akan melihat. Dan dia akan datang kepada Tuhan oleh karena perbuatanmu. Mari berdampak. Mari berguna buat orang-orang di sekeliling kita. Apapun yang orang-orang lain lakukan dalam kehidupan kita yang akhirnya berkata, wah engkau nggak berharga, engkau nggak bernilai, nggak usah pusingin. Cukup lakukan firman, lakukan firman, lakukan firman, lakukan firman. Apa yang firman Tuhan katakan? Lakukan. Maka engkau akan melihat kedekatanmu dengan Tuhan akan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling. Yang ketiga, yang terakhir, tentang kedekatan seseorang dengan Tuhan. Dalam ayat 33 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 35. Ayat 33 sampai dengan ayat 35 bilang begini. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilah mukanya. Tetapi apabila Musa menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan, ditanggalkanlah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakan kepada orang Israel yang diperintahkan kepadanya, apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubunginya kembali. Dan sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi ketika Musa keluar, maka muka Musa bercahaya. Dan Harun bersama bangsa Israel melihat hal itu tidak nyaman sudah dikasih dalam Tuhan karena bercahaya. Itu sebabnya Musa perlu menutupi mukanya, perlu menyelubungi mukanya. Sehingga nanti kalau sampai Musa kembali kepada Tuhan untuk kembali berbicara dengan Tuhan, baru dia melepaskan selubung itu. Tapi ketika Musa bertemu dengan manusia, bertemu dengan Harun dan bangsa Israel, dia menyelubungi. Yang ketiga saya pelajari begini, saudara, kedekatan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan tidak boleh menjadikan kita pribadi yang sombong dan arogan. Kedekatan kita dengan Tuhan tidak boleh menjadikan kita pribadi yang sombong dan arogan. Musa menutupi mukanya ketika berhadapan-hadapan dengan Harun dan bangsa Israel. Musa tidak membuka kepalanya dan berkata, hei lihat kedekatanku dengan Tuhan menjadi muka bercahaya. Bukan lihatlah. Gak perlu. Musa menyadari hal itu sehingga dia akhirnya menyelubungi ketika Musa harus datang menghadap bangsa Israel dan Harun. Dia menutupi supaya mereka tidak bisa melihat dan silau. Tapi ketika Musa kembali kepada Tuhan untuk berbicara kepada Tuhan, dia membuka kembali. Dia akan keluar menyampaikan pesan Tuhan, dia tutup kembali. Seperti itu. Ini membuktikan bahwa Musa rendah hati. Dia tidak mau terlihat, wah berarti saya lebih daripada kalian semua nih. Lihat ya, wah Tuhan bicara sama saya, lihat muka saya bercahaya. Gak perlu diomongin, itu bisa terlihat kok. Ya, kedekatan kita dengan Tuhan itu menjadikan kita harus semakin sama seperti padi. Semakin hari semakin merendah, bukan semakin angkuh, semakin sombong.
Karena dekatnya kita dengan Tuhan, maka kita mulai menyalah-nyalahkan orang lain, mengungkit-ungkit dosa orang lain, menganggap diri kita yang lebih rohani. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo. Kita mengerti orang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan semakin rendah hati. Alkitab katakan, Yesus mengajarkan rendah hati. Mari kepadaku, belajarlah kepadaku, karena aku ini rendah hati, kata Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kerendahan hati. Coba kita lihat sama-sama dalam Matius 11 ayat 29, saudara. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Yesus. Belajarlah kepada Yesus. Ikutilah teladan Yesus. Kenapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Belajar sama Yesus rendah hati. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan diri. Yesus mengajarkan, Yesus meneladani, Yesus mencontohkan. Kedekatan kita dengan Tuhan seharusnya lebih membuat kita rendah hati. Bukan semakin angkuh, semakin sombong, semakin menuduh orang, menghakimi orang. Jangan. Orang semakin dihakimi akan semakin jauh dari Tuhan. Ya, rangkul mereka. Yesus saja merangkul kita kok. Yesus dekat dengan orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi orang berdosa, supaya semua orang diselamatkan. Makanya jangan alergi dengan orang berdosa. Dekati, doakan. Bukan menghakimi, bukan menuduh-nuduh. Sambut mereka. Ya, jadi yang ketiga saya pelajari, kedekatan kita dengan Tuhan seharusnya membuat kita semakin hari semakin rendah hati. Semakin hari semakin menyadari, oh Tuhan, di luar Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Semakin hari semakin menyadari bahwa setiap manusia memerlukan Tuhan. Hari ini kita mendapatkan 3 hal ini. Saudaraku, kedekatan kita dengan Tuhan membersihkan kegelapan hati kita. Kedekatan kita dengan Tuhan membuat hidup kita bercahaya karena Yesus adalah terang dunia. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia akan menerangi hidupmu. Pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit engkau akan mengerti apa itu terang. Engkau akan bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Engkau bisa melihat. Tetapi jangan sampai engkau tidak datang sama Yesus, engkau bermain-main dalam kegelapan, sehingga ketika suatu kali engkau diterangi, engkau akan gelagapan. Karena engkau ketahuan sedang bermain apa dalam kegelapan. Yang kedua, kedekatan kita dengan Tuhan harusnya bisa dinikmati oleh orang lain. Orang-orang di sekeliling kita, istrimu, suamimu, anak-anakmu, mertua, menantumu, harusnya bisa menikmati kedekatanmu dengan Tuhan. Jangan ngaku pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tapi hidupmu jadi batu sandungan buat suami, buat istri, buat adik-adik, buat kakak, buat mertua, buat menantu, buat orang di sekelilingmu. Engkau jadi batu sandungan. Padahal tiap minggu kita pakai jas, kita melayani Tuhan, nangis-nangis beribadah. Selesai beribadah melayani Tuhan, kita nangisin anak orang, kita ngecewain anak orang. Jahat, saudara. Engkau sejati sedang bermain sendiwara. Harusnya kedekatan kita dengan Tuhan itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Ada buah. Ya, hati-hati. Yesus bilang, dari buahnya lah seorang bisa terlihat. Orang bisa terlihat seperti apa kita karena dari buah yang kita hasilkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kedekatan kita dengan Tuhan seharusnya membuat kita semakin rendah hati. Bukan semakin sombong dan semakin menjelek-jelekan orang lain, semakin menganggap diri yang lebih rohani, yang lebih hebat, no. Tapi justru mari kita rangkul orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Ayo kita rangkul supaya datang sama Tuhan. Karena untuk itulah kita ada, untuk menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih karena hari ini kami diingatkan firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang memperlengkapi hidup kami, yang mendewasakan hati kami. Dan hari ini kami diingatkan bahwa kedekatan kami dengan Tuhan
mampu mencahayakan, menerangi setiap kehidupan keseharian kami, sehingga kami berjalan dalam terang Tuhan. Kami berjalan dalam kuasa Tuhan. Kami berjalan dalam hadirat Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, biar setiap kami umat Tuhan yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari kami semakin diterangi oleh cahaya kasih Allah. Sehingga kami dapat membedakan mana yang bisa kami lakukan, mana yang tidak bisa kami lakukan. Kami dapat bisa membedakan apa yang harus kami kerjakan dan mana yang tidak boleh kami kerjakan. Karena terang itu membuat kami dapat melihat dan dapat membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kedekatan kami dengan Tuhan semakin hari semakin membuat hidup kami terang di hadapan Tuhan, sehingga kami bisa melihat apa yang Tuhan mau untuk kami lihat dalam keseharian kami dan kami ubah dalam hidup kami. Hari ini kami juga diingatkan bahwa kedekatan kami dengan Tuhan harusnya berdampak buat orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, koreksi kami, tuntun kami, agar kami menyadari bahwa ketika kami dekat dengan Tuhan seharusnya kami boleh menghasilkan buah. Karena ketika kami tinggal dalam Yesus pokok anggur, maka kami ranting-ranting akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga biarlah melalui hidup kami orang-orang bisa menikmati kasih Allah. Melalui hidup kami orang-orang di sekeliling kami boleh merasakan dampaknya kedekatan kami dengan Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa hari ini kami diingatkan bahwa biarlah semakin hari kami mengenal Tuhan, kami semakin rendah hati, bukan menghakimi orang-orang di sekeliling kami, menganggap seakan-akan kami yang paling rohani, tapi biarlah kami semakin hari semakin menyadari bahwa ada banyak jiwa-jiwa di luar sana membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan untuk itulah kami ada, dan biarlah kami menjangkau mereka dengan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami tahu ketika kami merendahkan hati kami, kami sedang belajar seperti Yesus, yang dengan kerendahan hati mengajarkan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih ada dalam hidup kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam hidup umat Tuhan. Sehingga kami yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, kami yang mengikuti pujian penyembahan kepadamu pagi hari ini, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan dalam rumah tangga mereka sehingga suami dan istri ini saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Suami istri saling support, saling melengkapi, bukan saling menyerang di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa agar dipulihkan rumah tangga mereka, Bapa, kami satukan hati kami berdoa bagi rumah tangga anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan pulihkan sehingga hati suami-suami, hati istri-istri dikembalikan dalam nama Yesus. Kembali mengasihi pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa, ada pasangan suami istri bergandengan tangan bersekutu dengan Tuhan, merindukan adanya keturunan-keturunan ilahi dalam hidup mereka. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, kami berdoa bersatu hati. Ada pasangan suami istri yang hari ini berdoa bersama-sama, memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus,
Sebab kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, setiap anak-anak, keturunan-keturunan kami milik kepunyaan Tuhan, yang Tuhan titipkan, yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan percayakan bagi mereka, diberkatilah buah kandungan mereka, dibukakan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami datang kepadamu. Kami berdoa, biar Tuhan campur tangan dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak Tuhan maupun studi mereka, diberkatilah oleh Tuhan. Sehingga apapun yang mereka hari-hari ini kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang merintis usaha, ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, hamba juga berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Mereka ditolong Tuhan, dibukakan jalan mereka oleh Tuhan, sehingga mereka melihat mujizat dan campur tangan Allah dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang pagi hari ini datang beribadah kepada Tuhan di rumah mereka masing-masing. Bapa, hamba menyerahkan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Di masa muda mereka mau datang mencari Tuhan, karena mereka tahu di luar Tuhan mereka gak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya hamba berdoa menyerahkan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Orang-orang muda, dengar baik, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidupmu. Selama engkau mau memberi dirimu, masa mudamu kepada Tuhan, maka tergenapi firman Tuhan, hari depan itu sungguh ada dalam hidupmu. Saya mau berdoa khusus buat orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Dimanapun kau berada, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat orang-orang muda yang pagi hari ini menaruh tangan kanan mereka di dada. Di dalam nama Yesus Tuhan, mereka akan dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk menjadi terang Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan, kedekatan mereka dengan Tuhan menjadi berkat buat teman-teman mereka. Di dalam nama Yesus. Sehingga terang kasih Tuhan bercahaya dalam hidup mereka. Dan mereka memenangkan banyak jiwa dari golongan orang-orang muda yang pada akhirnya dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, berkati masa muda mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini juga sedang mencari pasangan hidup, oh Tuhan, hamba berdoa, biarlah Allah yang tuntun, Allah yang pimpin hidup mereka, sehingga mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi dan menghargai kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa juga ya Tuhan, kalau hari-hari ini mereka sedang bingung ketika menjalani hubungan mereka dengan kekasih mereka, hari ini hamba berdoa ya Tuhan, jika itu bukan berasal daripada Tuhan, maka jauhkan anak-anak Tuhan Yesus, orang-orang muda ini, daripada setiap apa yang menjadi hubungan mereka. Tapi jika itu berasal daripada Tuhan, biarlah Tuhan tetapkan dengan damai sejahtera, dan dari buahnya lah mereka dapat melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, namun mereka belum mengenal kasih Tuhan, mereka belum melihat cahaya Kristus dalam hidup mereka, tapi mereka memiliki kebimbangan untuk datang kepada Tuhan. Hari ini hamba berdoa, Roh Kudus jamah hati dan hidup mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus tatkala mereka mengikuti ibadah-ibadah online yang ada kasih Bapa mengalir dalam hati mereka, sehingga tatkala mereka menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mereka dilawat oleh kasih Allah. Di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kota kami Tuhan, diberkatilah kota kami. Tuhan memberkati kota kami dengan damai, dengan sukacita, dengan perlindungan Tuhan. Jauhkan kota kami daripada segala mara bahaya Tuhan Yesus. Tolong kota kami, sehingga kota kami ekonominya maju, kota kami bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pemimpin-pemimpin kota. Berkati juga bangsa kami Tuhan Yesus, Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada kami doakan, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT RW atas bangsa kami, bahkan
Kami berdoa Panglima TNI serta Kapolri beserta jajaran mereka, kami ucapkan berkat, diberkatilah oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga mereka dalam memimpin bangsa ini diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong bangsa kami. Kalau ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme, oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah di bangsa ini, bahkan di kota-kota kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami membawa mereka sehingga oknum-oknum ini ya Tuhan dijamah, dilawat oleh kasih Allah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan di bangsa kami. Rencana 2024 akan ada pemilihan umum biar berlangsung aman, berlangsung kondusif, berlangsung damai. Kami berdoa mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, Tuhan Yesus tolong. Sehingga ada kejujuran, ada keadilan, ada segala sesuatu yang mereka kerjakan baik adanya. Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan Yesus yang tidak tinggal di Indonesia. Tuhan juga memberkati bangsa-bangsa di mana mereka tinggal. Sehingga di tempat negara di mana mereka tinggal juga ada keamanan, ada kedamaian, ada anugerah dan ada berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Secara khusus kalau kami sedang mengadakan ibadah 10 days anointing disertai puasa dan doa. Biarlah Tuhan terus mengurapi kami, sehingga roh kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami dalam hidup kami semakin hari semakin menyala-nyala dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan setiap ibadah-ibadah online yang akan kami adakan, sehingga ada banyak jiwa dikuatkan, diteguhkan imannya, bahkan terus mengurapi mereka yang setia melayani Tuhan. Gereja-gereja Tuhan berkati, hamba-hamba Tuhan memberkati, sehingga terus bergandengan tangan, terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapa terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat keberkatanmu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu pesan Tuhan buat seorang wanita muda. Saat ini engkau sedang ada di kamarmu, engkau sedang menangis. Engkau sedang ditinggalkan oleh orang yang kau sayang. Dengar baik firman Tuhan. Ya, Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintaimu. Siapapun engkau, dimanapun kau berada, orang muda dengar baik. Tuhan mengasihimu. Jangan lagi menangis. Kasih Tuhan membalut hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbaik sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat wanita muda ini yang sedang menangis di kamarnya. Biarlah Tuhan membalut hatinya. Tuhan menjamah hidupnya. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Anugerah Tuhan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami aminkan apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita selesai. Ya, Selasa 23 Mei. Nanti malam kita akan sama-sama kembali beribadah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam 10 days anointing hari kelima. Dan saya yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti malam. Karena itu pastikan kita bergabung melewati Zoom online. Bagi setiap umat Tuhan yang mau bergabung, bisa minta linknya, bisa DM ke saya, sehingga kita bisa sama-sama beribadah dengan sukacita ya. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.